Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Ketua Pengurus Mushola Ar-Rahman beserta perangkatnya, dan yang kami hormati Ketua Ramadan beserta jajarannya, yang kami muliakan, yang kami banggakan, ayahanda, ibunda, adinda, semoga Allah memuliakan kita di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang Rabbul alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kami diamanahkan oleh IKMI, Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia. Adapun judul hari ini yaitu Bangkitkan Pemuda Islam. Bangkitkan Pemuda Islam. Nah, itu adalah judulnya hari ini. Hadirin hadirat jamaah Isya, insyaallah jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda diambil dari Quran surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat yang ke-13. Apa bunyinya? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kisah ini aku ceritakan kepada Muhammad tentang pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan ditambah pula diberikan petunjuk. Pemuda-pemuda ini adalah dikenal dengan Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang menjadi penasihat raja. Siapa nama rajanya? Dicyanus. Dan mengapa dikatakan beriman? Pada saat itu Islam belum ada. Dikatakan beriman karena mereka mencari penciptanya. Pada saat itu Raja Dicyanus ini mengira bahwa dirinya itu Tuhan. Mengapa dirinya Tuhan? Karena segala wilayah itu dia yang memilikinya. Kekayaan dia yang punya. Kedudukan dia yang paling atas. Tanaman, padi, semuanya, transportasi dia yang paling mewah. Dan rakyat-rakyatnya patuh kepada dia. Dan Ashabul Kahfi ini dipimpin oleh namanya Tamlika. Ada 6 orang dan satu lagi seekor anjing. Dan di situ mereka mengatakan kalau Tuhan memerlukan sesuatu pasti tangan Tuhan. Dicyanus, mengapa dikatakan Tuhan oleh masyarakatnya? Karena ketika masyarakatnya butuh, Dicyanus berikan. Ketika rakyatnya ingin ini, Dicyanus berikan. Jikalau mereka, ketika Dicyanus mengatakan, aku ingin ini, maka kerjakanlah rakyatku, mereka harus kerjakan. Jikalau mereka tak dikerjakan, dipenggal kepada mereka. Nah, mengapa dikatakan Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang beriman? Karena mereka mencari Tuhan mereka. Ini ilmu akidah nih, Pak. Pertanyaannya adalah, di mana Allah berada? Mereka berpikir, ketika Allah itu seperti apa? Apakah seperti Dicyanus? Oh, Dicyanus bukanlah seorang Tuhan. Seorang Tuhan tidak memerlukan apapun, dan Tuhan tidak sama seperti yang lainnya. Jikalau Tuhan membutuhkan sesuatu, berarti bukan Tuhan. Jikalau Tuhan memerlukan tempat, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu dia mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Dan Tuhan itu qiyamu bi nafsi, dia berdiri sendiri. Jikalau lebih dari satu Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia butuh tempat, kalau tempatnya hilang, Tuhan di mana? Ini yang mereka pertanyakan. Kemudian ketika itu dia pergi dari istana yang mewah itu, dari kerajaan Dicyanus, akhirnya Ashabul Kahfi. Kahfi ini artinya goa. Maka di dalam Al-Quran disebutkan 309 tahun mereka di dalam gua. Nah, itulah diceritakan kisah-kisah yang benar tentang pemuda. Dan ini adalah potensi-potensi pemuda.
Ini adalah anak-anak. Sebelumnya kita pernah menjadi pemuda, Pak. Bu. Dan kita akhirnya menjadi dewasa. Dan siklus perubahan itu akan selalu ada. Dan ketika malhamah kubro ada, datang dan tiupan sangkakala dibunyikan, maka tidak lagi berguna teknologi. Maka apa yang kita perlukan? Ada yang perperangan. Dan gadget nggak ada lagi. Dan segala teknologi tank yang berbau teknologi akan hancur dengan asap namanya dufan. Nah, di sana apa yang diperlukan oleh pemuda? 3 hal. Pertama, memanah. Bisakah memanah? Ketika itu peluru tembakan tak berguna lagi karena besi. Ketika asap dufan menimpa bumi, maka segala bentuk besi dinyap. Maka yang kita perlukan adalah senjata tradisional, memanah. Kemudian kalau kita kalah, kita dalam berperang, maka lewatnya bukan lewat darat lagi. Mereka menghuni darat. Apa yang kita lakukan? Kita menyeberangi lautan, sungai. Maka kita harus berenang. Dan kemudian, jika kita tidak bisa berenang, apa yang kita lakukan? Maka transportasi, motor, mobil, kendaraan, kereta, pesawat tak bisa lagi karena hilangnya karena dukun. Apa yang kita lakukan? Kita berkuda. Maka kita siapkan anak-anak kita hari ini, Pak, untuk 3 hal ini minimal. Kalaupun tak bisa ke sungai berenang, minimal di kolam renang 5.000 ajarkan mereka. Minimal dari ujung ke ujung sampai. Kalau tak sampai, kita lah yang menjadinya. Kalau hari ini kita tak bisa, minimal anak kita menjadi generasi muda yang meneruskan kita. Itulah dia tentang potensi generasi muda. Yang kedua adalah bagaimana cara pembinaan generasi muda. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Anak-anak seperti ini, walaupun disuruh sama sekolahnya, kalau ibu tak suruh bawa buku amaliyah, akan mereka bawa buku. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ummu al-madrasatul ula. Al-ummu al-madrasatul ula. Apa kata Rasulullah? Ibu adalah madrasah pertama di dalam kehidupan seorang manusia. Mengapa dikatakan ibu adalah pendidikan pertama? Ketika ibu mengandung 9 bulan 10 hari, di umur 4 bulan roh sudah ditiupkan. Maka apapun yang dibicarakan oleh ibu, apapun yang dibicarakan oleh anda, terekam oleh mereka. Maka itu salah satu sebab kenapa di umur 2 tahun, umur 3 tahun anak bisa menghafal Quran. Kalau ibu dan ayahnya rutin membaca Quran. Dan itulah juga sebabnya umur 2 tahun, umur 3 tahun mereka bisa menghafal hadis. Kenapa? Ketika memasak, ibunya membacakan hadis Rasulullah. Ketika memasak, ayahnya menyampaikan hal-hal yang baik kepada ibunya, maka terekam oleh anak dari umur 4 bulan sampai ibu melahirkan. Maka setelah melahirkan 9 bulan 10 hari, ibu masih harus bertanggung jawab kepada anaknya. Berapa lama? 2 tahun. Mengapa 2 tahun? Menyusui. Maka kedokteran pun mengatakan susu, protein itu akan kalah sama asinya ibu. Karena dia langsung darah daging ibu dan ada dari daging ayah di sana. Makanya protein, susu yang lainnya itu sebagai penambahan saja. Tetapi ibu dan ayah adalah support system yang paling utama oleh anak-anak. Al-ummu al-madrasatul ula. Ummu adalah madrasahnya. Dan di dalam sebuah keluarga, Pak, Bu, ibu adalah gurunya, anak adalah muridnya, dan ayah sebagai apa? Kepala sekolahnya. Kenapa dikatakan kepala sekolah? Karena kepala sekolah yang membuat kurikulumnya. Kita mau kemana? Kita mau pengen kemana? Makanya, jikalau ingin kalau ada yang di sini combo, baik laki-laki atau perempuan, maka lihatlah. Yang pertama sekali itu adalah agamanya. Cantik, maka setelah lamanya waktu akan pudar. Harta, sering kalau ada kejadian-kejadian yang tidak enakan, maka harta akan hilang. Kedudukan paling lama 5 tahun lah. Itu pun kalau dipakai orang paling lama 10 tahun, setelah tak boleh lagi. Maka yang dicari adalah agamanya. Maka jikalau hari ini ibu memilih ayah, memilih bapaknya yang rajin, yang tautkan hatinya kepada Allah, maka beruntunglah hari ini. Dan jikalau hari ini seorang ayah memilih ibunya itu yang rajin ke masjid, yang pernah ikut sekolah agama minimal pesantren kilat, agak selamatlah dunia akhirat. Dan jikalau hari ini kita dahulu yang tak pernah mengemban sekolah agama, dari SD kita sekolah negeri sampai ke perguruan tinggi pun negeri, tak pernah
maka minimal kita dengarkan tausiah ini. Dari 100% yang disampaikan oleh ustazah, minimal 20% bawalah pulang untuk hari ini. Bercengkramalah dalam ibu sebelum tidur. Dan yang paling penting adalah yang pertama, lingkungan keluarga itu minimal mempersiapkan mereka ini. Dan ini termasuk program yang luar biasa Bapak Ibu. Banyak bahkan masjid tak mau membuat program anak-anak menjadi protokol. Terserah dia lah mau mengucapkan di mata-mata kah, tidak kah. Kami pun sebelumnya menjadi ustaz, menjadi mubalik, bahkan lebih parah kepadanya itu. Megang mic aja kan gini-gini ya. Tapi tersampaikan juga. Minimal dia telah berani untuk mempercayakan diri. Dan yang paling penting adalah dia mengemban amanah itu. Zaman sekarang amanah itu paling susah. Kenapa dikatakan susah? Amanah adalah kepercayaan. Jikalau seorang pemimpin, seorang kepala daerah diberikan amanah, jikalau dia adil, al-imamul adil, maka selamatlah rakyatnya. Tetapi jikalau pemimpin, kepala daerah, pengurus masjid, ketua Ramadan tak amanah, apa yang dia lakukan? Tak mungkin ada anak-anak di sini, tak mungkin ada air-air yang disediakan di sini. Dan selama Pak, awak 3 tahun berceramah, baru kali ini di depan jemaah ada air minum. Kan luar biasa program bersolat Rahman. Yang sebelumnya ada, tetapi mana? Dionggok di depan, dionggok di luar, dalam keadaan tertutup. Karena orang segan pula mengambil apa? Dan alhamdulillah program-program dijalankan. Kalau ada tadarus, silakan tadarus. Laksanakan tadarus. Tadarus itu jangan kata darasa, itu belajar. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka bacakan, terbata-bata. Dan apa Rasulullah katakan? 1 huruf itu ada 10 kebaikan. Dan jikalau di bulan Ramadan maka dilipat gandakan lagi 10. Maka 10 dikali 10 100 kebaikan, 1 huruf saja. Dan tak mungkin mereka mengatakan alif lam, tak ada Pak. Minimal bismillahirrahmanirrahim pulang. Karena pun ada juga. Minimal 1 juz ketika sholat tarawih ataupun setelah sholat subuh. Itu yang pertama, pembinaan keluarga. Yang kedua adalah pembinaan masyarakat. Dan mereka ini adalah bermasyarakat. Kalaupun mereka sedang main-main di dalam masjid, kami mohon maaf nih Pak, jangan pernah bentak mereka. Kalau pernah dibentak mereka, yakinlah itu sekali dalam semua hidup mereka untuk dibentak. Karena trauma itu pasti ada Pak. Tak semua anak itu sama. Jika mereka main, tolong program masjidnya atau takmir masjidnya berada di belakang untuk menyiapkan mereka. Jika kita meninggal, maka yang gantikan kita siapa? Mereka-mereka ini. Jikalau kita tak ada, kita tak tahu, tak ada jaminan umur kita akan 70 tahun, tak ada jaminan umur kita akan 80 tahun. Maka dari itu kita siapkan pemuda-pemuda Islam ini. Dari mereka lah seperti ini. Mereka lihat seperti ini Pak, tak paham tidak? Penting lihat aja. Itu termasuk bagus. Kenapa? Karena mereka dididik oleh ayahanda, ibunda yang soleh-solehah. Dan kita doakan kepada anak kita agar Rabbana hablana minas salihin. Apa artinya? Ya Allah ya Tuhan kami, didikanlah anak kami yang laki-laki dan perempuan yang soleh-solehah. Itu yang kita selalu doakan Pak. Mengapa? Kadang anak 3, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu kenapa dibedakan cara pembelajarannya Pak? Karena kita harus mengetahui juga bagaimana cara mendidik anak, namanya tarbiyah. 0 sampai 3 tahun apa yang kita lakukan? Dari 7 sampai 14 tahun apa yang kita lakukan? Dari 14 tahun sampai 21 tahun apa yang kita lakukan? Kalau tahun-tahun mereka ini Pak, itu harus dikekang dia. Dalam artian apa dikekang? Sholat 5 waktu, harus. Setelah itu terserah. Kekangannya itu adalah sholat yang paling penting itu Pak, ibadah kewajiban-kewajiban minimal. Dan ketika 7 sampai 14 tahun, biarkan mereka bebas, asalkan mereka tahu kewajiban dan mereka melaporkan kepada kita. Dan ketika 14 tahun sampai 21 tahun, jangan dikekang mereka, tapi jadikanlah sebagai sahabat. Tanyakan kepada mereka, ketika pulang sekolah, apa yang mereka lakukan. Kalau kita sudah jadi sahabat oleh anak-anak kita, maka yakinlah kita yang akan menjadi fondasi utama, dan mereka nggak akan ada pacaran-pacaran. Jika seorang perempuan sudah mendapatkan kasih sayang seorang ayah, maka dia akan mau mendapat kasih sayang dari orang lain. Yakinlah itu Pak. Kalau misalnya ibu, anaknya laki-laki sering berpergian, bahkan menggonceng cewek yang bukan mahram, pasti kurang kasih sayang oleh ibu. Itu dia pasti plus dalam kehidupan pemuda-pemuda Islam. Maka untuk hari ini kita bangkitkan pemuda Islam. Jikalau sebelumnya kita menjadi pemuda, tetapi kita salah arah,
maka minimal anak-anak kita, pemuda-pemuda yang sekitar Musbah Ar-Rahman menjadi pemuda-pemuda yang bangkit. Sebelum adanya Idul Fitri, kemudian ada arak-arak, laksanakanlah arak-arak itu. Apakah berkeliling komplek dengan mendukan, dengan adanya obor atau salah, yang penting semarak deh Pak. Jadi Idul Fitri itu terus terkesan bagi mereka. Walaupun cuma memegang obor, tetapi suasananya itu akan menjadi kenangan bagi mereka. Jikalau baik, baiklah. Jikalau buruk, buruklah semuanya. Maka itu yang dapat saya sampaikan. Yang mau pulang adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Karena hari kemarin adalah masa lalu dan hari ini adalah masa depan. Masa depan adalah yang akan menilai kita dan akan menentukan kita akan jadi apa selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.